Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dimanapun dan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat berhimpun memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah minggu dan masih di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan Majelis Agung untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Marilah kita taati dengan sesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita persiapkan hati dan kita masuk di hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan bersama kita akan mengawali dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama kita pujikan. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk hadirat Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah saat ini ya Tuhan, kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, mari silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah saat ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25 yang demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang menjadi tema dalam kita beribadah pagi hari ini, yang ingin menjelaskan bahwa Allah di atas segala-galanya, atas kehidupan setiap kita. Amin. Saudara-saudara, kembali kita diingatkan oleh Tuhan
ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita setiap perjalanan yang kita jalani ini, senantiasa ketika kita datang memenuhi undangan Tuhan, kita diingatkan untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu, mari pada saat ini kita bersama-sama menyatukan hati, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat Tuhan, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang tidak membawa seluruh kebaikan atas perjalanan hidup kami. Kami datang membawa seluruh kekurangan atas perjalanan hidup kami. Ketika kami bertutur kata, ketika kami bertingkah pola dalam hidup kami, begitu juga ketika kami berpikir hal-hal sesuatu tentang saudara-saudara kami. Dan ternyata banyak hal yang mendukakan hati sesama kami dan juga mendukakan hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di dalam kesempatan yang baik saat ini kami datang menyerahkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan sudi mengampuni setiap kami, dan kiranya Tuhan melayakkan setiap kami untuk saat ini datang ke hadirat Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, menurut kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan jika kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Tuhan saat ini sudah mengampuni kita dan menyucikan kehidupan kita. Dan saat ini kita juga dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sambut atas kesukacitaan pengampunan dosa kita ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 240A. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita juga akan membaca, merenungkan firman Tuhan, agar benar-benar kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, untuk pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh anggota majelis. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita gumuli bersama-sama pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Namun sebelum kita menggumuli firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa, minta bimbingan dan pertolongan kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terpujilah namamu ya Allahku, kekal selamanya. Engkau Allah yang begitu baik dan Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari.
sehingga sampai saat ini kami dapat merasakan kehidupan serta berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi dan situasi saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika pada kesempatan yang baik ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan penyertaan kepada kami, baik kepada hamba yang Engkau percaya untuk membaca firman Tuhan, maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Mampukan kami untuk boleh memahami dan mengerti akan kehendak firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 yang begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku akan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam kehidupannya, terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, bahwa kita layak bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai bekal di dalam kita menjalani hidup ini agar terus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6, dan sebagai renungan kita terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudara, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak asing dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini ingin menjelaskan bahwa perasaan sayang, perasaan cinta, dan perasaan kasih itu muncul ketika ada sebuah proses mengenal yang begitu dalam. Kalau mengenalnya hanya sebatas kenal saja, perasaan sayang, perasaan cintanya mungkin juga tidak seberapa. Tetapi ketika perasaan itu kenal begitu, mengenal lebih dalam, tentu perasaan sayangnya juga akan luar biasa. Karena apa Bapak Ibu?
mengenal dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya soal kenal begitu saja, tetapi lebih pada persoalan hati. Mengenal Tuhan pun bukan hanya soal yang normatif saja, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya memang tidak salah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi akhirnya mengenal tentang Tuhan Yesus yang hanya menirukan apa yang pernah didengar, mungkin apa yang pernah diajarkan kepadanya. Tetapi bagaimana kemudian mengenal Tuhan Yesus itu disertai dengan pengalaman pribadi, berelasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena pengenalan pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya sebatas pada ranah yang kognitif, ranah yang hanya di alam pikiran saja, tetapi harus juga sampai ke ranah yang afektif, ke ranah yang emosional, ranah hati, iman yang begitu dalam. Jadi pengenalan pribadi tentang Allah dan Tuhan itu sangat menentukan, saudara-saudara. Sangat menentukan sejauh mana kehidupan kita ini dengan Tuhan. Dan bagaimana hidup kita ini di dalam Tuhan. Juga pengenalan tentang Allah itu juga menunjukkan sejauh mana ketahanan diri kita ini menghadapi dinamika hidup ini. Saudara-saudara, pengenalan akan Allah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan ini yang kemudian mengarahkan setiap kita pada relasi kita dengan Allah, hubungan kita ini dengan Tuhan. Relasi yang terus diperbaharui setiap hari dan setiap saat. Dan relasi dan hubungan dengan Allah yang dilandasi dengan kasih, yaitu kehidupan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita sendiri adalah hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, kemudian totalitas kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan, maka kita pun dimampukan untuk mengenal karya Allah. Dimampukan juga untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Karena ketika kita mengenal karya Allah, maka kita juga mengenal kehendak Allah atas hidup kita ini. Sehingga iman percaya kita kepada Tuhan setiap hari terus diperbaharui. Saudara-saudara, orang yang mengenal Allahnya dengan baik, dia tidak takut menderita atas kehidupannya. Dia juga berani menanggung risiko atas iman yang terus digantungkan di sepanjang kehidupannya. Juga kemudian siap untuk menjadi saksinya di atas bumi ini. Orang tersebut akan tetap melakukan kebenaran dengan baik, memperjuangkan kehidupan ini yang dilandasi dengan kasih. Sadar betul bahwa hidup ini harus dijalani dengan kasih. Ada sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Ilustrasi ini menghantar kita untuk bagaimana kita mengenal Tuhan itu. Dan mungkin ilustrasi ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah mendengarkan ilustrasi ini. Seperti ini, saudara-saudara. Ada seorang pemain sirkus yang sangat terkenal.
Orang ini kemudian membentangkan tali di atas sungai. Begitu, membentangkan tali di atas sungai. Sungai ini juga lumayan lebar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Juga lumayan dalam, dan di bawah dipenuhi dengan batu-batu yang besar. Begitu. Orang ini membentangkan tali dari ujung tebing yang satu ke ujung tebing yang berikutnya. Kemudian banyak orang-orang yang menonton apa yang dilakukan orang ini. Kemudian orang ini berjalan di atas seutas tali ini dari ujung yang satu, berjalan tanpa pengaman apapun, berjalan pelan. Begitu juga orang yang menontonnya pada waktu itu, saudara-saudara, itu juga deg-degan. Karena apa? Ketika jatuh, ini fatal akibatnya. Sungai itu yang dalam dan di bawah dipenuhi batu-batu yang besar. Kalau sampai jatuh, maka fatal akibatnya. Tetapi orang ini terus berjalan di seutas tali ini dengan pelan-pelan, dengan merentangkan tangannya, dia terus berjalan. Akhirnya sampailah di ujung yang berikutnya ini. Wah, rupanya orang-orang yang menonton pada waktu itu kemudian bertepuk tangan, saudara-saudara, karena melihat kehebatan orang ini berjalan di seutas tali dari ujung satu ke ujung yang lain dan berhasil. Belum selesai kekaguman orang-orang penonton, orang ini kembali, saudara-saudara, berjalan kembali ke seutas tali tadi. Berjalan pelan-pelan, semakin deg-degan orang yang melihat. Berjalan terus sambil angin bertiup begitu, sambil gemericik air di sungai yang dalam itu berjalan. Akhirnya apa? Sampai di ujung berikutnya, berhasillah. Wah, semakin bergelora tepuk tangan orang-orang pada waktu itu. Luar biasa ini, luar biasa. Karena berhasil dengan berjalan di seutas tali itu. Setelah itu, saudara-saudara, kemudian si pemain sirkus yang terkenal ini meminta kepada penonton dan orang-orang pada waktu itu, bertanya, siapa dari penonton semuanya yang mau saya gendong untuk berjalan di atas tali itu? Wah, ini kalau pertanyaan ini diberikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa yang berani? Acungkan tangan, saudara-saudara. Nah, rupanya sama sekali tidak ada yang berani. Mungkin hati dan pikirannya penonton pada waktu itu, digendong, kalau jatuh sudah tamatlah riwayatku, begitu mungkin Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada yang angkat tangan untuk mengatakan saya, tidak ada sama sekali. Semuanya terdiam. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu, dari balik penonton itu ada seorang anak, kemudian yang mengangkat tangan mengatakan saya. Oh iya, akhirnya diajaklah anak itu digendong oleh orang tadi untuk berjalan di seutas tali tadi menyeberangi sungai. Luar biasa. Begitu juga penonton juga melihat dengan deg-degan, dengan was-was, khawatir dan sebagainya. Jangan-jangan jatuh, kalau jatuh bagaimana? Orang yang pemain sirkus terkenal tadi, begitu juga bagaimana dengan anak yang digendongnya tadi. Ternyata sampai di ujung tali yang sebelah seberang sungai berhasil. Tepuk tanganlah. Kemudian kembali lagi, saudara-saudara. Wah, semakin deg-degan yang melihatnya. Sampai di seberang berikutnya ternyata berhasil.
Wah, luar biasa, semuanya bertepuk tangan. Bukan saja kepada pemain sirkus, juga bertepuk tangan kepada anak yang berani, anak yang pemberani ini. Juga orang-orang merasa ikut senang, ikut bangga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ilustrasi ini ternyata siapa anak pemberani ini? Ternyata saudara-saudara, anak ini sama sekali tidak memiliki rasa takut ketika harus mengacungkan tangan dan harus digendong oleh orang tadi. Ternyata yang menggendongnya tadi adalah bapaknya. Dan anak ini yang digendong adalah anaknya. Jadi anak ini mengenal betul siapa bapaknya ini yang ahli berjalan di seutas tali. Sekalipun situasi kondisinya kalau jatuh dan sebagainya itu fatal akibatnya. Tetapi anak ini tahu pasti, mengenal pasti bahwa bapaknya ini ahli dan luar biasa. Dan bapaknya ini juga tahu pasti tentang anaknya tidak takut dan merasa nyaman ketika digendong bapaknya. Saudara-saudara, begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita. Seberapa kita mengenal Allah yang adalah Bapa kita ini dan adalah Tuhan kita ini. Apakah kita mengenal hanya sebatas kata orang? Atau sebatas ketika kita mendengarkan pengajaran tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus adalah Sang Sumber Damai. Apakah kita hanya mengenal Tuhan kita ini sebatas kata orang, sebatas kita mendengar saja? Ataukah kita mengenal Tuhan Allah kita ini memang berdasarkan pengalaman pribadi kita ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, setiap hari dan setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengenal Allah dengan benar di sepanjang kehidupan kita ini yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar kita mengenal dari kata orang atau mengenal dari sebuah pengajaran, tetapi betul-betul kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mengenal Allah dengan benar berarti mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus berarti terus perjalanan kehidupan kita ini akan disertai oleh Roh Allah, yaitu Roh kebenaran dan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah saudara-saudara yang menolong setiap perjalanan kehidupan kita. Roh Kudus tersebut yang terus bekerja di dalam hati setiap manusia untuk menolong, untuk menopang, untuk mengarahkan sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita juga mengerti karya Allah di dalam hidup ini. Semakin seseorang mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar, semakin besar pula cintanya kepada Tuhan. Dan ketika memiliki cinta yang besar kepada Tuhan, maka orang tersebut akan kuat, akan tangguh menjalani kehidupan ini. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena yang dia temui adalah damai sejahtera Tuhan. Jadi ketika hanya mendengar bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera, maka betul-betul dia mengalami sendiri perjumpaan dengan Sang Raja Damai Sejahtera itu. Dan kehidupannya kemudian benar-benar
mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama terus mengenal Tuhan Allah kita ini dengan kesungguhan hati kita. Karena Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita, Dia akan menolong kita untuk mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita mendengar kalimat yang mengatakan, pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perasaan sayang kita, cinta kita kepada Tuhan, karena kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus Kristus dan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Erat relasi kita dengan Tuhan setiap hari dan setiap saat. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini semakin memampukan kita dalam menjalani hidup ini, dan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan hari demi hari semakin diperbaharui, dan kita menjalani hidup penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, saudara-saudara. Tuhan, ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan setiap kami bahwa seringkali kami hanya mengenal Tuhan Yesus Kristus hanya sebatas ketika kami mendengarkan pengajaran-pengajaran, sebatas di ranah kognitif kami, sebatas di ranah pikiran kami, tidak sampai kepada hati dan relung hati kami yang dalam, juga emosional kami, juga iman kami. Karena itu ya Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami, agar kami mengenal Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, semakin hari semakin dalam. Perjumpaan dengan Tuhan semakin hari semakin dalam kami merasakan. Terima kasih atas nasihat Tuhan, didikan Tuhan, pengajaran Tuhan, dan terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama saudara-saudara kita di muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar dalam kita menyerahkan persembahan saat ini akan didasari firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 24 sampai 25b yang demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sambil kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, kita akan menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 400 ayat yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku
tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami bersujud bersyukur di hadapan-Mu bahwa Allah adalah Allah yang maha baik, Allah yang mengatasi seluruh bumi dan langit, Allah sang pemilik kehidupan yang senantiasa kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menikmati kehidupan sebagai pemberian Tuhan pada saat ini. Karena itu kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi, saudara-saudara kami, setiap keluarga. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara kami sepanjang menjalani hidup ini, senantiasa mendapatkan berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam masa pergumulan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menuntun saudara-saudara kami ini, sehingga boleh melewati seluruh pergumulan kehidupannya, mendapatkan solusi, jalan keluar dan damai sejahtera, karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Berdoa juga untuk setiap putra-putri kami, baik yang masih balita, yang sekolah, dan yang sudah bekerja, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, terus tumbuh dewasa, menjadi saksi-saksi Kristus di atas bumi ini. Begitu juga seluruh cita-cita putra-putri kami, para cucu kami ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga boleh tercapai dengan baik karena penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan yang kami jalani, yang kami hayati, kami menerima rezeki yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur atas pekerjaan ini ya Tuhan. Dan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bekerja jauh dengan keluarga, baik di luar daerah, di luar pulau, dan di luar negeri. Semuanya kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan kasih karunia dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamahnya, dan saudara-saudara kami mendapatkan pemulihan kembali atas kesehatannya seperti sedia kala. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit karena terinfeksi virus corona. Kami juga memohon ya Tuhan, jamahlah, berikanlah pemulihan kembali, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh seperti sedia kala karena jaman kuasa Tuhan. Dan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita karena orang yang dikasihinya meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Kami juga memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi yang sampai saat ini belum tuntasnya dengan merebaknya virus corona. Kami juga memohon kiranya Tuhan sudi melindungi kami, memberkati kami, menjauhkan kami dari virus corona ini, sehingga virus corona ini segera dan musnah dari seluruh kehidupan kami ini ya Tuhan. Karena itu setiap upaya, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah-daerah, begitu juga seluruh upaya yang dilakukan oleh para medis, begitu juga relawan, baik yang bekerja secara mandiri maupun yang tergabung dalam gugus tugas penanganan virus corona, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap upaya ini.
Begitu juga jamahlah kami setiap hati warga negara ini Tuhan, untuk memiliki ketaatan yang penuh, karena semuanya ini hanyalah untuk kehidupan kami bersama-sama dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu Tuhan, dan kami telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami, setiap tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan memberkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh kehidupan kami ini, dan sisa kehidupan kami ini kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menjadikan setiap kami sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah pengutusan dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling melayani dan saling mengasihi seorang akan yang lain. Dan ingatlah akan firman Tuhan. Mengenallah Tuhan Yesus Kristus hari demi hari, perbaharuilah relasi hubungan saudara-saudara dengan Tuhan hari lepas hari. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 408, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan
dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, kebenaran yang sejati, dan Sang Penolong akan terus memampukan, memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan Tuhan memberkati.